Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Selamat sore saudara-saudara semua. Selamat sore aku ucapkan dari kota Medan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dimanapun kita berada. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menemui kawan-kawan, sekaligus memberitahukan bahwa aku baik-baik saja. Aku tidak siaran beberapa hari ya karena ada kesibukan kawan-kawannya. Namanya juga ada kesibukan dan tidak bisa tampil di YouTube untuk beberapa hari. Untuk itu aku minta maaf kepada beberapa orang penggemarku yang selalu menanti-nantikan kehadiranku di YouTube ini. Nah, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini aku akan langsung bikin satu video, yaitu tentang satu berita yang viral, kawan-kawan ya. Berita yang viral di kalangan pendebat-pendebat Kristen dan lain-lain, yaitu tentang kematian seorang, sebenarnya sih pendebat dikatakan mendebat beliau tidak pernah berani ya, sepanjang yang saya tahu. Beliau itu saya katakanlah seorang YouTuber. Sangat viral sekali kawan-kawan. Kematian seorang YouTuber ini ya, namanya disebut oleh YouTuber yang lain Agustan katanya ya, Agustan. Nah, kalau nama lengkapnya aku tidak tahu, aku juga mengenalnya sebagai Agustan. Banyak sekali yang mereaksi tentang kematian Bapak Agustan ini. Kalau aku pribadi, aku mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Karena biar bagaimanapun, masing-masing akan mendapat jalannya sesuai dengan apa yang telah dimilikinya. Contohnya, kalau Pak Agustan itu kan tidak percaya Tuhan Yesus. Tentu saja dia ada jalan tersendiri. Nah, berbeda dengan saya, karena saya sudah percaya Tuhan Yesus, tentu saja saya punya jalan tersendiri. Jadi masing-masing ada jalan hidup kita yang harus kita jalani. Nah, tetapi berbicara tentang berita-berita yang dibicarakan oleh YouTuber-YouTuber ini, saya juga perlu membuat satu video tentang kematian dari Ustadz Agustan ini. Saya mau mengatakan yang bertanggung jawab atas kematian ini adalah sang debaters. Sang debaters, dialah orang yang harus bertanggung jawab atas kematian kawan ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena hanya sang debater lah yang terang-terangan mengaku di depan umum bahwa dia telah menyerahkan Bapak yang kita cintai, yaitu Bapak Agustan, ke tangan iblis dalam nama Yesus. Sang debater terang-terangan mengaku itu, bahwa dia telah menyerahkan Bapak Agustan ke tangan iblis dalam nama Yesus. Sehingga setelah kematian ini, maka secara iman saya berkata bahwa sang debater lah yang harus bertanggung jawab atas kematian Agustan itu. Yaitu menurut saya. Itu menurut saya ya, saudara-saudara semua. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang menurut iman kekristenan, menyerahkan orang ke dalam iblis itu dalam nama Yesus, itu enggak main-main, langsung dijawab kawan-kawan. Langsung dijawab itu oleh Tuhan Yesus. Doa itu langsung diamini, langsung direspon. Katakanlah direspon ya, biar lebih kawan-kawan lebih mudah memahami. Kalau kita menyerahkan seseorang ke tangan iblis dalam nama Yesus, tidak perlu waktu lama, kawan-kawan. Apakah sang debater orang pertama yang melakukan itu di dunia ini? Ya, saya tahu dari YouTube ya, dari internet lah katakan. Ternyata tidak, kawan-kawan. Bukan sang debater yang terlebih dahulu melakukan itu. Ada beberapa, ya tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Contohnya kematian Ahmad Didat, kawan-kawan. Kematian Ahmad Didat juga sama dengan kematian Bapak Agustan. Karena Ahmad Didat itu diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus di dalam perdebatan. Pada waktu itu Ahmad Didat sedang berdebat dengan pendebat Kristen. Ya di luar negeri lah, di luar negeri. Nah, tetapi sudah bolak-balik dijelaskan. Dan ternyata Pak Ahmad Didat ini selalu menghujat Tuhan Yesus. Menghujat Roh Kudus. Sehingga pendebat Kristen ini mendekatinya dan memeluknya. Dan memeluknya kawan-kawan dengan mengatakan,
Kami mengasihimu. Aku mengasihimu. Itulah yang dikatakan oleh pendebat Kristen ini. Dan apa yang terjadi kawan-kawan? Tidak perlu waktu lama. Sebentar, apa katanya? Sebentar ya. Ya, maaf ya kawan-kawannya, aku sedang restart laptopku kawan-kawan. Pilih bahasa ya. Pilih bahasa. Loh, jadi Indonesia ya. Kita pilih bahasa Indonesia ya kawan-kawannya. Sebentar, Italian, dari Indonesia. Dari Indonesia kawan-kawan. Dari Indonesia, bahasa Indonesia kok enggak ada. Kita pilih Inggris saja ya. Unistate Amerika. Enggak lah. Kita pilih United Kingdom ya. United Kingdom. Yes. Apa katanya? Apa katanya tadi ya? Skip aja ya. Skip. Ya, aku sedang apa ya? Restart laptopku kawan-kawan ya. Sebentar, aku hidupkan dari sini dulu ya. Aduh, lucu kali siaran ini. Sebentar kawan-kawannya. Kita bikin terus, kita pasang dulu wifi-nya kawan-kawannya. Sebentar. Ya, sabar ya. Dan nanti aja dulu kau. Nanti aja dulu kau ya. Mission accomplished. We are all linked up. Oke, next. Nanti aja bisa kan? Now we have some important setup to do. Oke lah. Nanti aja itu ya. Saya lanjutkan dulu kawan-kawan. Nah, ketika pendebat dari Kristen ini menyerahkan Ahmad Didat ke tangan iblis dalam nama Yesus, apa yang terjadi kawan-kawan? Dalam jangka waktu 1 bulan lagi, Ahmad Didat ini stroke dan sudah dibawa berobat kemana-mana. Ya, namanya juga orang kaya bisa berobat kemana-mana ya kan. Dan dokter memberitahukan hasil pemeriksaannya terhadap Ahmad Didat ini dengan mengatakan dia dikunci katanya. Dia dikunci atau lock atau kayak mana lah dibilangnya. Aku tidak mengerti tentang ilmu kedokterannya, tetapi dia terkunci kawan-kawan. Dan banyak sekali video-videonya beredar di media sosial. Nah, jadi kalau untuk kematian Ahmad Didat ini yang bertanggung jawab adalah pendebat Kristen itu yang mendoakan dia dan menyerahkannya kepada iblis dalam nama Yesus. Demikian juga dengan Bapak Agustan ini. Kenapa sih kita orang Kristen gampang sekali, kawan-kawan? Kenapa gampang sekali kita serahkan orang ke tangan iblis dalam nama Yesus? Seberapa besar sih kesalahan dari Bapak Agustan ini? Menurutku nggak besar-besar amat kesalahan Bapak Agustan ini. Kenapa kita langsung menghakiminya dengan menyerahkan dia ke tangan iblis dalam nama Yesus? Dia kan cuma menghina agama kita, agama Kristen yang dihinanya. Nah, apakah kalau seseorang menghina agama Kristen kita merasa terhina? Tidak kawan-kawannya, sebab agama Kristen itu bukan agama yang terhina, bukan. Jadi kalaupun Bapak Agustan menghina agama Kristen, kita nggak perlu kepanasan.
Agama Kristen bukan agama hina, bukan. Oh, dia mengentuti kitab suci. Nah, katakanlah, aku juga melihat videonya itu kawan-kawan. Dia mengentuti, buang angin busuk dia ke Alkitab kawan-kawan, dibikin ke pantatnya. Nah, apakah itu cukup sebagai dalil agar kita menyerahkannya kepada iblis dalam nama Yesus? Kalau aku pribadi tidak kawan-kawan ya, dalil itu tidak cukup. Yang dia kentuti kan kertas. Memang Alkitab benar, tapi itu kan kertas kawan-kawan ya. Nah, artinya tidak terlalu akurat dalil saya untuk menyerahkan Augustan ke tangan iblis dalam nama Yesus. Namanya juga tidak tahu, dia tidak tahu. Kita kan nggak tahu apakah dia mengenal Tuhan Yesus atau tidak. Saya kira Augustan melakukan itu karena dia tidak benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Tetapi saya karena benar-benar mengenal Tuhan Yesus, tentu saja saya harus memaafkan apa yang dilakukan oleh Augustan itu. Nah, apalagi dalilnya yang kuat sehingga sang debater menyerahkan Augustan ke tangan iblis dalam nama Yesus. Ya katakanlah yang terakhir itu karena dia menantang Tuhan Yesus. Kawan-kawan, yang ditantang kan Tuhan Yesus. Ngapain sih kita yang repot? Apa urusan kita orang yang ditantang Tuhan Yesus kok? Ya jawablah dengan membuka ayat-ayat Alkitab. Jangan kau tantang itu begini. Ini ayatnya bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia, Tuhan semesta alam. Bahwa dia adalah Tuhan bagi seluruh umat manusia. Jelaskanlah itu. Tidak perlu menyerahkan Bapak Augustan ke tangan iblis dalam nama Yesus. Tidak perlu kawan-kawan. Jadi kematian dari Bapak Augustan ini ya harus dipertanggungjawabkan oleh sang debater. Karena sang debater adalah yang menyerahkan Bapak Augustan ke tangan iblis dalam nama Yesus. Dia harus bertanggung jawab atas hal ini. Nah, kenapa saya harus berbicara seperti ini? Agar tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Sikit-sikit serahkan ke tangan iblis dalam nama Yesus. Orang menghujat agama Kristen, serahkan ke tangan iblis dalam nama Yesus. Tidak segampang itu kawan-kawan ya. Jangan sampailah hal itu terjadi lagi. Biarlah mereka menghujat agama Kristen, gak masalah kok. Orang agama Kristen bukan agama hina. Mau dihujat pun agama Kristen tidak akan terhina. Biarkan saja Augustan menghujat agama Kristen. Gak ada masalah di situ karena agama Kristen bukan agama hina. Tetapi orang Kristen sumbu pendek ini seperti sang debater ini merasa dia perlu membela agamanya atau membela Tuhannya. Kira-kira itulah yang dilakukan oleh sang debater ini. Ya tentu saja ada dalilnya di dalam Alkitab agar kita berapologetika, ya mempertahankan iman. Nah, mempertahankan iman tidak harus menyerang kawan-kawannya. Yang mempertahankan iman dan menyerang itu yaitu Tuhan Yesus. Ketika dia berdebat dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus berapologetika mempertahankan iman yang benar. Ajaran Tuhan yang benar dipertahankan oleh Tuhan Yesus dan sekaligus dia menyerang agama orang lain. Kenapa dia bisa melakukan itu? Kan dia Tuhan. Dia berhak atas itu. Tetapi apakah hak sang debater menyerahkan Augustan ke tangan iblis dalam nama Yesus? Oke, ada ayatnya di dalam Alkitab, yaitu saya telah menyerahkannya ke tangan iblis dalam nama Yesus, katanya. Dia kan rasul. Artinya dia dipenuhi Roh Kudus dan dia lebih dekat dengan Roh Kudus karena seluruh hidupnya telah diserahkannya untuk pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Artinya dia pantas untuk melakukan itu, sehingga kita mencatat dia telah menyerahkan seseorang ini ke tangan iblis dalam nama Yesus. Nah, sang debater apa haknya menyerahkan Augustan ke tangan iblis dalam nama Yesus? Saya kira sang debater tidak punya hak untuk melakukan itu. Tetapi efek dari kesembronoan sang debater, karena sang debater itu sembrono, terlalu maju untuk menyerahkan Augustan ke tangan iblis dalam nama Yesus. Inilah efeknya, mati anak orang. Mati anak orang kawan-kawan. Makanya aku katakan tadi, kematian Bapak Augustan ini, ya yang bertanggung jawab di situ adalah sang debater. Karena sang debater terang-terangan mendoakan, menyerahkan kepada iblis dalam nama Yesus. Sang debater berdoa, amin katanya pula. Wah, langsung cepatlah dijawab Tuhan. Yang kalian pikirnya Tuhan Yesus itu enggak cepat responnya?
Sudah banyak yang menyaksikan kuasa Tuhan Yesus, kawan-kawannya. Banyak sekali yang sudah menyaksikan kuasa Tuhan Yesus. Ada yang orang tuanya sakit lah, didoakan dalam nama Yesus sembuh. Ada yang banyak sekali pergumulan, pencobaan-pencobaan yang datang dari Tuhan. Banyak sekali. Maksudnya bukan dari Tuhan Yesus ya, kita kan harus menghormati juga Tuhannya orang lain, kawan-kawan, yang harus kita hormati. Aku akan menghormati Tuhannya orang lain. Makanya saya sebut juga dia Tuhan bagi orang itu, bukan bagi saya. Nah, ketika kita mendapat pencobaan dari si tersebut ini, kita dapat pencobaan, kita gunakan nama Yesus untuk menyangkal atau membentengi kita dari pencobaan yang datang dari katakanlah dari itu. Dan itu sudah terbukti, banyak sekali yang sudah melakukannya. Ya aku sendiri, kawan-kawan, beberapa kali aku mendapat pencobaan dari sesembahan orang lain lah, katakan ya. Banyak sekali aku mendapat pencobaan dari sesembahan orang lain. Aku berdoa dalam nama Yesus. Pencobaan itu bisa aku lewati. Aku tidak lari dari pencobaan. Ku hadapi pencobaan itu, maka aku bisa melewatinya. Nah, seberapa kuat aku untuk menghadapi pencobaan itu? Ya, bayangkan kalianlah seberapa kuatlah Tuhan Yesus. Karena kenapa aku mengatakan itu? Karena Tuhan Yesuslah yang menemani aku melewati pencobaan yang datang dari sesembahan-sesembahan yang lain itu. Apakah aku sudah merasa diriku pantas untuk menyerahkan mereka ke tangan iblis dalam nama Yesus? Oh tidak, kawan-kawannya. Aku belum merasa pantas. Seandainya aku lakukan, biar bermatianlah anak orang. Matilah, sikit-sikit mati. Ada lini yang stroke, ada lini yang penyakit sampar, macam-macam, kawan-kawan. Itulah kemanjuran dari doa tersebut. Mendoakan seseorang, menyampaikan seseorang ke tangan iblis dalam nama Yesus, itu sangat berbahaya. Mati anak orang, kawan-kawan. Banyak sekali yang menghujat agama-agama Kristen lah ya, menghujat keyakinan orang-orang Kristen. Tidak pantas kita serahkan ke tangan iblis dalam nama Yesus. Tidak pantas, kawan-kawannya, karena ada waktunya mereka akan bertobat, ada waktunya mereka akan insaf. Katakanlah mereka menyesali perbuatannya dan tidak melakukannya lagi. Bukan seperti yang dilakukan oleh sang debaters. Sikit-sikit serahkan ke tangan iblis dalam nama Yesus. Terlalu maju, kawan-kawan. Jadi aku mau mengatakan kematian dari Bapak Agustan harus dipertanggungjawabkan oleh sang debater. Karena sang debater telah mengaku menyerahkannya kepada iblis dalam nama Yesus. Amin, kata sang debater. Matilah. Dan sang debater sempat berkata, biarlah dulu dia hidup. Biarlah dulu dia hidup. Jangan terlalu cepat dia mati. Biar dirasakannya dulu siksaan iblis, katanya. Apa? Oke. Accept. Nah, itulah mungkin perjumpaan kita pertama, kawan-kawan. Ya, aku sedang mempersiapkan karena aku baru, ya sudahlah, tidak usah terlalu banyak kita mengeluh di sosial media ini ya, tidak usah terlalu banyak yang kita umbar-umbar. Biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Dan aku masih ada, kawan-kawan ya, aku masih tetap akan siaran. Hanya saja dalam beberapa hari ini karena aku ada kesibukan. Jadi aku minta maaf kepada beberapa orang penggemarku yang mungkin menanti-nantikan aku. Nah, mungkin itu dulu yang aku sampaikan pada kesempatan kali ini, kawan-kawan. Aku mengatakan bahwa sang debater harus bertanggung jawab atas kematian Bapak Agustan yang sangat saya kasihi itu. Karena sang debater lah yang berdoa dengan menyerahkan Bapak Agustan ke tangan iblis dalam nama Yesus. Maka sang debater harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Di mana dia pertanggungjawabkan perbuatannya itu? Ya nantilah di penghakiman terakhir. Kalau Tuhan Yesus sudah datang, maka sang debater harus mempertanggungjawabkan itu. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Horas, damai Kristus bersama kita. Amin.